dengan channel saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Pasti di sini sudah banyak yang tahu apa itu perdagangan internasional kan? Tetapi di sini saya bukan hanya menjelaskan pengertian perdagangan internasional saja, tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam dan lebih terperinci apa itu perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional: perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Maksudnya di sini, perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara atau dua atau dua belah pihak negara yang didasari oleh kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara atau beberapa negara untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional, yaitu ekspor impor produk. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut, namun kebutuhannya terdapat di negara lain. Maksudnya di sini, tujuan dari perdagangan internasional itu adalah untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara atau di negara lain karena negara tersebut tidak mampu memproduksi kebutuhan dalam negeri mereka, sehingga mereka melakukan perdagangan internasional, yaitu ekspor impor. Memperluas pasar wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar perdagangan internasional suatu negara menjadi luas karena banyak melakukan kerjasama ekspor impor terhadap banyak negara. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Maksudnya di sini, dengan adanya perdagangan internasional, devisa negara akan meningkat sehingga kurs mata uang akan stabil, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Maksudnya di sini, perdagangan internasional mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara atau PDB dan menstabilkan harga barang dalam negeri atau luar negeri. Lalu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran di suatu negara. Manfaat: mempermudah kehidupan masyarakat. Dengan adanya perdagangan internasional, maka kebutuhan masyarakat di suatu negara akan dapat terpenuhi karena negara tersebut tidak dapat memproduksinya, sehingga negara melakukan perdagangan internasional, yaitu ekspor impor, sehingga negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan masyarakat akan dipermudahi dengan adanya kegiatan perdagangan internasional. Mempererat hubungan antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka kerjasama yang dilakukan beberapa negara atau dua belah pihak negara akan sangat terjalin erat hubungan kedua belah pihak negara karena adanya perdagangan internasional. Beberapa negara akan membantu mempercepat proses pembangunan. Yang dimaksud di sini adalah negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain, negara ini akan membantu negara yang sedang mengalami proses pembangunan infrastruktur atau pembangunan dalam negaranya. Seperti kita ambil contoh MRT Jakarta. Jepang membantu Indonesia dalam pembangunan infrastruktur. Lalu Gelora Bung Karno, yang pihak Rusia membantu pihak Indonesia dalam membangun Stadion Gelora Bung Karno. Investor asing dapat menginvestasikan modal ke proyek pemerintah maupun swasta di negara lain. Maksudnya di sini, investor atau perusahaan swasta di suatu negara atau di dalam negeri dapat menginvestasikan ke
ke dalam infrastruktur negara atau pembangunan negara seperti MRT Jakarta yang merupakan salah satu investor asing dari Jepang atau perusahaan swasta dari Jepang yang menanamkan modal di MRT Jakarta. Lalu, meningkatkan kesejahteraan negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka PDB atau devisa PDB dan devisa negara akan meningkat atau tetap terjaga. Teori perdagangan internasional ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak. Perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Maksudnya di sini, perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang mampu menjual produknya lebih murah daripada produk yang dijual di dalam negeri, sehingga negara-negara yang menjalin hubungan dengan negara yang produksinya yang harga jual produksinya lebih rendah akan banyak yang tertarik, sehingga negara ini akan meningkat devisa negara. Lalu, teori keunggulan komparatif. Negara dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Maksudnya di sini, negara dapat melakukan perdagangan internasional dengan memilih barang yang paling produktif dan efisien. Perdagangan internasional tentu ada faktor pendorong untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu ketersediaan sumber daya alam. Perbedaan faktor produksi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara, keinginan untuk memperluas pasar, keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Maksudnya di sini, untuk melakukan perdagangan internasional harus ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini gunanya untuk membantu produksi di suatu negara, di dalam negara atau di suatu negara. Perbedaan faktor produksi. Perbedaan ini salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional. Karena dengan adanya perbedaan faktor produksi, sehingga negara saling melengkapi dengan melakukan kegiatan ekspor impor perdagangan internasional. Dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Suatu negara melakukan perdagangan internasional dikarenakan negara tersebut membutuhkan suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka negara yang melakukan ekspor, lalu negara tersebut mampu memproduksi suatu barang atau jasa untuk negara lain, sehingga negara tersebut mampu memperoleh keuntungan yang banyak. Keinginan untuk memperluas pasar. Suatu negara harus mempunyai keinginan untuk memperluas pasar perdagangan dengan beberapa negara atau banyak negara. Keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Suatu negara harus mempunyai keinginan untuk melakukan perdagangan internasional agar terwujudnya kegiatan perdagangan internasional. Jenis-jenis perdagangan. Perdagangan bilateral. Perdagangan yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Maksudnya di sini, perdagangan yang melibatkan hanya dua negara atau dua belah pihak negara, seperti perdagangan antara Indonesia dengan Jepang, perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa, perdagangan antara Indonesia dengan Singapura. Perdagangan regional, perdagangan yang
di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Maksudnya di sini perdagangan yang dilakukan di suatu wilayah atau kawasan benua atau daratan yang di yang di yang dipenuhi oleh beberapa negara anggota seperti EEC European Economic Community merupakan salah satu kawasan benua Eropa yang melakukan perdagangan di benua Eropa di beberapa negara di benua Eropa. Lalu ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yaitu perdagangan yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. AFTA, ASEAN Free Trade Area, yaitu perdagangan yang dilakukan di kawasan benua Asia yang melibatkan beberapa negara di benua Asia. EFTA, European Free Trade Association, yaitu perdagangan yang dilakukan di benua Eropa yang melibatkan beberapa negara di benua Eropa, hampir sama dengan EEC. NAFTA, North American Free Trade Agreement, yaitu perdagangan yang dilakukan di kawasan Amerika Utara yang dilakukan oleh beberapa negara di kawasan Amerika Utara. Sekian, terima kasih kepada para viewers yang menonton channel saya. Sekian, terima kasih. Tetap saksikan dalam pembelajaran M. Fajar Algani Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.